Nasi dan airnya kita campurkan dulu. Nah, ini adalah tanaman ubi jalar yang mana daunnya sudah terlalu rimbun, keluar dari raised bed seperti itu. Nah, biasanya kami gunakan sebagai sayur, juga sebagai pakan ternak. Karena apa? Karena daun ubi jalar seperti ini memiliki protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk ternak kita. Terutama untuk ayam yang sedang bertelur seperti itu. Nah, sekarang kita akan pangkas dari bagian pinggiran raised bed seperti ini agar daunnya tidak keluar dari raised bed. Apakah ini akan berpengaruh pada umbinya, Pak? Saya rasa itu cuma mitos ya. Memang ada beberapa orang yang percaya kalau kita petik-petik pucuk-pucuknya yang muda seperti ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari umbinya. Umbinya jadi kecil atau malah zong seperti itu. Akan tetapi pengalaman saya nggak juga seperti itu. Yang penting seperti biasa, pastikan media subur, gembur. Seperti ini, mudah sekali kita ambil medianya. Kemudian jangan lupa untuk memperkuat unsur nitrogen juga kaliumnya seperti itu. Karena apa? Karena untuk umbi-umbian seperti ini, asupan hara berupa unsur N maupun unsur K harus kita perhatikan. Seperti itu, sahabat. Jadi kita potong aja ya, nggak usah takut umbinya bakal kecil. Tadi saya sabit rumput yang tumbuh setiap hari, kemudian saya tumpuk di sini. Saya jemur di sini, nah lama-lama akan kering seperti ini. Nah, lama-lama akan kering seperti yang sudah di bagian bawahnya ini. Nah, kemudian akan kering seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah mengering, kita ambil dan kita gunakan sebagai pupuk kompos padat dengan bahan dasar rumput liar seperti itu. Inilah yang saya gunakan sebagai media tanam di bedengan maupun di polybag. Dan ini tersedia terus-menerus, tidak pernah berhenti memproduksi rumput. Karena apa? Karena rumput kita tumbuh, terlebih ini musim hujan, rumput akan tumbuh dengan begitu cepat. Sehingga stok pupuk di kebun kami itu melimpah, berkelebihan, swasembada pupuk lah seperti itu. Saya harap sahabat juga meniru langkah ini untuk langkah-langkah penghematan, luar biasa. Oke sahabat, sekarang saya mau bikin kompos daun kering seperti yang sudah saya berikan di video-video bulan lalu. Nah, seperti biasa yang diperlukan adalah karung. Kalau nggak ada karung bisa pakai plastik, apa saja. Wadah yang penting kedap ya. Nah, karung ini emang tidak begitu kedap, akan tapi bisa kita gunakan. Kalau lebih bagusnya pakai plastik, kantung plastik bisa. Atau tong komposter, itu ada yang jual kan di toko online, tapi saya nggak rekomendasikan lah, mahal itu. Kemudian jelas ada kompos daun kering seperti itu, kemudian air 1 ember, kemudian nasi ya, nasi sisa. Usahakan nasinya itu kita dinginkan semalam lah ya. Misalkan mau besok pagi buatnya, nah malamnya itu bisa kita keluarkan, kita dinginkan seperti itu. Jangan pakai nasi yang hangat, dan jumlahnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kita bikinnya di kereta ini aja. Kita basahi, kita campurkan dulu. Nasi dan airnya kita campurkan dulu. Aduk seperti ini ya. Seperti yang sudah sering saya ajarkan, membuat kompos daun kering. Kompos ini sebenarnya hanya perlu kelembaban pun bisa hancur sendiri. Akan tetapi dengan pemberian nasi kita mempercepat proses itu. Jadi biasanya 1 bulan, bahkan belum 1 bulan sudah hitam, remah, dan mudah dihancurkan. Tinggal di bejak-bejak seperti itu hancur dan sudah berbentuk remahan kecil seperti itu.
Bahkan bila sudah hancur banget bisa kayak tepung gitu lah, pokoknya kayak kompos yang kita beli-beli di toko pertanian seperti itu. Kita basahin saja seperti ini. Nasinya bisa kita taburkan seperti ini. Nah, kemudian yang pertama layer di atas ini kita masukkan ke karung atau ke kantong plastik. Jadi yang sudah basah kita masukkan ya. Nah, kemudian yang masih kering kita basahin lagi. Masukkan lagi, terus begitu sampai habis ya sahabat ya. Kemudian sisa airnya bisa kita berikan di atasnya sahabat. Ini termasuk juga nasi-nasinya ya. Kita berikan di atasnya seperti itu. Nah, ini keseluruhan daun kering ini sudah lembab seperti itu. Kita tutup. Kita tutup dengan sangat rapat. Kita gunakan karet atau tali. Nah, kemudian kita diamkan di ruangan yang kedap dari sinar matahari sahabat. Jangan kena sinar matahari. Biarkan di ruangan yang kedap dari sinar matahari. Kemudian setiap 3 hari sekali kita cek kelembabannya sambil kita hancurkan seperti ini. Setiap 3 hari kita buka, kemudian kita tambahkan kelembaban berupa air biasa, atau kalau masih ada sisa nasi bisa gunakan juga nasi lagi. Nah, kemudian sambil kita membantu penghancurannya seperti itu. Dan ini sudah sering sekali ya saya rekam. Mungkin sahabat yang sudah berlangganan video saya sejak lama sudah tahu lah ya. Tapi beberapa masih bertanya, Pak, hasilnya mana? Jadi kalau untuk sahabat yang sudah sering menonton video saya, apalagi berlangganan, pasti sudah nggak mungkin nanya seperti itu, karena memang sudah melihat bahwa proses penggunaan dari kompos ini hampir setiap hari saya gunakan seperti itu. Mau kompos NPK, mau kompos NPK organik maksud saya, mau kompos itu kompos daun, kemudian lain sebagainya. Jadi untuk yang baru wajar masih nanya seperti itu, karena belum melihat lebih jauh bagaimana Bali Organik TV memberikan tayangan ya untuk berproses seperti itu, bukan bim salabim langsung ada seperti itu. Bim salabim buah berbuah seperti itu, enggak, karena kita berproses sahabat. Jadi ya sabar melihat prosesnya step by step, kita update per hari. Kemudian kita ketahuan, oh kita dipandu oleh seorang sahabat yang apa ya, yang secara jujur menyampaikan seperti inilah metode berkebun secara organik, dengan metode penyampaian yang berkesinambungan. Jadi berproses step by step, selangkah demi selangkah. Di sini saya juga masih punya stok rumput kering yang sudah benar-benar kering. Kita tinggal olah jadi pupuk kompos dari rumput liar yang juga bentuknya remah seperti itu. Enak sekali digunakan sebagai media semai seperti itu. Ya, saya merasa sebagai mungkin manusia paling bahagia di dunia. Karena apa? Karena apa? Karena memang membahagiakan sekali. Sejak dari bangun pagi saya selalu excited ya, selalu semangat untuk ke kebun ini. Kemudian mengerjakan segala sesuatunya dengan manual, dan itu juga menyehatkan badan saya. Kemudian anak yang selalu setia mendampingi saya, membantu saya. Jadi apalagi kurangnya hidup ini kalau kita mau bersyukur. Belajar dari kasus kemarin ketika saya kaget melihat ada kasus korupsi. Luar biasa, penghasilan sudah tinggi, semuanya sudah ada, tapi masih juga kita kurang puas seperti itu. Nah, kita sebagai manusia kadang-kadang lupa bahwa rasa bersyukur adalah kebahagiaan yang paling tinggi sahabat. Rasa bersyukur adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Dan dengan rasa syukur kita akan meningkatkan kualitas kita kepada Sang Pencipta. Sebagai manusia kita semakin sering-sering berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Doa kita semakin kita rajin dalam berdoa, beribadah, dengan rasa bersyukur bahwa saat ini kita masih dianugerahi yang namanya kesehatan sahabat. Jadi mohon untuk sahabat Bali Organik TV
Mari kita yang pertama sebelum kita berkebun, kita ucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta seperti itu. Karena dengan kesehatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya seperti itu. Oke, sampai di sini saja video dari Bali Organik TV. Semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk menanam selalu setiap hari agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.